Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Puspita dari kelas A dengan NIM K75222020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan Big Data Analitik dalam sistem informasi manajemen. Sudah tahu apa itu Big Data Analitik? Big Data Analytics yaitu suatu bentuk analisis tingkat lanjut yang melibatkan aplikasi kompleks dengan elemen seperti model prediktif, algoritma statistik, dan analisis bagaimana jika yang didukung oleh sistem analisis. Nah, apa sih peran Big Data Analytics dalam sistem informasi manajemen itu? Yang pertama, ada kemajuan teknologi sensor, internet, dan penyimpanan. Yang kedua, analisis data secara komprehensif maupun pelatihan pembelajaran mesin untuk keperluan kecerdasan buatan. Yang ketiga, menjadi instrumen utama dan penting utamanya untuk IoT atau Internet of Things yang mampu mengumpulkan dan mengolah data besar didukung infrastruktur yang mumpuni. Yang keempat yaitu memvirtualisasikan dan menyimpan informasi secara efektif melalui repositori berbasis awan dengan biaya paling memadai. Nah, beberapa metode analisis big data yang umum digunakan meliputi yang pertama, exploratory data analysis atau ADA. Nah, ADA adalah proses menganalisis dan menampilkan data yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang wawasan dari data. Yang kedua ada visual data mining. Pada metode ini terdapat 3 tahapan, yaitu project planning phase, data preparation phase, data analysis phase. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu association analysis. Analisa ini mengharapkan adanya transaksi yang berada dalam format tertentu, di mana kisi input harus memiliki data binominal, benar atau salah, dengan item dalam kolom dan setiap transaksi sebagai baris. Yang keempat yaitu deep analysis. Deep analysis adalah analisa yang berpotensi dalam mengeksplorasi properti struktur kompleks dari big data, variabel yang tidak dapat diamati, parameter tersembunyi, hierarki tersembunyi, korelasi lokal, dan distribusi kompleks variabel acak dapat ditemukan melalui analisa ini. Yang kelima yaitu precision analysis. Precision adalah pengurangan yang mengukur kesalahan acak suatu metode yang menyebar dalam data. Kemudian yang terakhir yaitu divide and conquer analysis. Divide and conquer adalah strategi komputasi untuk meningkatkan efisiensi masalah dan kecepatan komputasi data yang besar. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan dalam analisis big data. Yang pertama ada Hadoop, digunakan untuk mengolah dan menganalisis big data secara terdistribusi. Yang kedua yaitu Apache Spark, digunakan untuk pemrosesan data streaming, pembelajaran mesin, dan analisis grafik dengan cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu Elasticsearch, digunakan untuk menganalisis big data dari berbagai sumber termasuk log, sensor, dan data transaksional. Yang keempat yaitu Tableau, digunakan untuk membuat grafik, diagram, dan dashboard yang menarik untuk menganalisis dan mengkomunikasikan wawasan dari data big data. Yang kelima yaitu RapidMiner, digunakan untuk mengembangkan model prediktif yang kompleks dan mengoptimalkan proses bisnis berdasarkan wawasan yang ditemukan. Yang keenam ada NoSQL databases yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data semi-struktural atau tidak terstruktur yang umumnya ditemukan dalam big data. Yang ketujuh ada R dan Python, yaitu digunakan untuk analisis data dan mengembangkan model statistik. Yang kedelapan Kafka, yaitu platform streaming data yang memungkinkan pengiriman pesan real-time antara sistem atau aplikasi. Yang kesembilan Databricks, yaitu digunakan untuk analisis data dan machine learning. Kemudian yang ke-10 Apache Storm, digunakan untuk mengolah data real-time dalam skala besar. Nah, manfaat penerapan Big Data Analytics dalam sistem informasi manajemen atau SIM dalam meningkatkan kinerja organisasi yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Big Data Analytics memungkinkan organisasi untuk menganalisis data dalam skala besar dan kompleksitas tinggi. Yang kedua yaitu prediksi dan analisis tren. Dengan Big Data Analytics, organisasi dapat melakukan analisis prediktif untuk mengidentifikasi tren masa depan. Kemudian yang ketiga ada optimasi operasional. Big Data Analytics dapat membantu organisasi
dalam mengoptimalkan operasional mereka. Yang keempat, personalisasi layanan dan pengalaman pelanggan. Nah, dengan menganalisis data pelanggan, organisasi dapat menyediakan layanan yang lebih personal dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang kelima, deteksi dan pencegahan kejahatan bisnis. Big Data Analytics dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau anomali dalam transaksi bisnis. Yang keenam, efisiensi proses bisnis. Analisis Big Data dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi area-area di mana proses bisnis dapat dioptimalkan. Yang ketujuh, inovasi produk dan layanan. Dengan memanfaatkan analisis Big Data, organisasi dapat mengidentifikasi peluang inovasi untuk pengembangan produk dan layanan baru. Yang kedelapan, yaitu peningkatan kualitas layanan. Dengan memonitor dan menganalisis data secara kontinu, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Ini termasuk pemeliharaan peralatan, manajemen rantai pasokan, dan pengiriman produk atau layanan dengan tepat waktu. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu penerapan Big Data Analytics atau BDA dalam sistem informasi manajemen memegang peranan krusial dalam mengubah cara organisasi mengelola dan memahami data. Big Data Analytics memungkinkan pengumpulan analisis dan interpretasi data besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for your attention and see you.